Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati dan yang saya utama tujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Aher dan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahok dan wakilnya, Gubernur Banten Bapak Rano Karno, dan Kapolri, Kemenpu, Dinas Marga. Perkenalkan, nama saya Garbang Cipta Ali Al-Iman dari Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya ingin memberikan sesuatu hal yang terbaik, kemaslahatan bagi orang banyak, artinya kepedulian saya dan rekan-rekan saya untuk bangsa dan negara ini. Kepedulian saya ini saya mau sampaikan, yaitu inovasi dan aspirasi yang terbaik khususnya bagi saya, tapi mudah-mudahan untuk semuanya dan untuk masa depan bangsa ini. Aspirasi saya namakan The Killer Time. The Killer Time, sekali lagi The Killer Time. The Killer Time itu pembunuh waktu. Pembunuh waktu itu luas artinya. Pembunuh kesejahteraan, pembunuh keselamatan, pembunuh kesehatan, pembunuh aktivitas, dan lain-lain. Mungkin nanti Bapak mengerti. Nah, yang dinamakan The Killer Time ini adalah lampu merah. Kenapa lampu merah? Yang selama ini belum pernah dikemukakan orang lain atau ditemukan orang lain, walau sering dipelajari orang lain, tapi ini mungkin yang berbeda dengan yang lain dan solusinya mungkin yang terbaik. Lampu merah ini termasuk penyebab utama kemacetan di kota-kota besar, penyebab utama, dan kerugiannya pilotnya itu per tahun itu bisa mencapai puluhan triliun tanpa disadari oleh para ahli dan pemerintah dan lain-lainnya. Lampu merah ini per tahun, yang maaf Pak, walau saya pendidikan saya nggak sarjana, nggak apa, tapi saya real ilmiah. Per tahun 1/4 lampu merah itu bisa mencapai 40 miliar per satu titik. Bayangkan kalau ada 100 titik, berapa triliun. Nah, ini masalahnya, lampu merah. Memang lampu merah itu bagus Pak, ya bukan artinya jelek, bagus. Cuman ada yang lebih bagus daripada lampu merah, yaitu solusinya The Lost Ring Road Barokah, yaitu jalan tanpa hambatan, jalan yang tanpa lampu merah. Lampu merah itu kalau untuk sekelas DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain sudah tidak pantas, apalagi di titik-titik utama yang debit kendaraannya lebih banyak gitu. Dan inovasi atau solusi saya, inovasi dan solusi saya inilah yang bisa merubah paradigma lampu merah yang menjadi suatu masalah besar, bukan masalah kecil, yang akan terbalik menjadi satu keuntungan. Keuntungan itu banyak Pak, kebalikan dari yang tadi, keuntungan ekonomi, keuntungan kesejahteraan, keuntungan aktivitas, dan lain-lain. Nah, inovasi saya mungkin pertama di mancanegara, dan menguraikan The Killer Time juga pertama mungkin di mancanegara. Makanya jika ini dapat diterima sama Bapak, apalagi saya yakin, saya tidak cari konyol dengan Bapak-Bapak,
Karena saya tahu di kementerian, di pemerintahan itu banyak orang para ahli, profesor, sarjana, insinyur, tata kota, dan lain-lain. Tapi yakin Bapak berpendidikan tinggi, walaupun saya menerangkan dengan istilahnya fasilitas sederhana, yakinlah mengerti karena saya bukan berhadapan dengan anak yang baru sekolah. Saya juga mampu sebenarnya untuk mensain, menarsitek, menganimasi, tapi dalam keadaan saya sebenarnya saya ini hanya pedagang kecil yang berpenghasilan 60 atau 70 ribu. Pedagang kacang, Pak. Jika saya alihkan ke sana, ya mungkin habislah untuk nafkah istri saya. Tapi segini pun saya sudah habis banyak puluhan juta, survei dan lain-lain lah. Karena saya peduli dengan semampu saya, dengan tidak meninggalkan keluarga. Nah, inovasi ini saya bukan lampu merah yang jelek, Pak, tapi sudah tidak pantas untuk di Jakarta, tapi saya punya solusi yang terbaik. Saya coba untuk mengedukasikan ke sini biar Bapak mengerti penyakitnya dulu, Pak. Lampu merah itu bagaimana secara garis besarnya, tapi secara rinci detail mungkin saya enggak karena Bapak mengerti walaupun hanya 20% yakin bisa gitu ya. Penyakitnya dulu baru obatnya. Jangan obatnya dulu sedangkan penyakitnya tidak tahu secara detail, maka itu obatnya akan tidak bermanfaat. Tapi ketika saya menemukan penyakitnya secara detail dan saya bisa mengobati dengan obat yang tepat, yaitu inovasi dan solusinya untuk kemacetan. Ini pun season episode pertama, season The Killer tentang kemacetan, tapi season pertama. Dari itu belum episode ada lagi banjir, insya Allah saya bisa. Hanya satu dulu ini pun belum tentu diterima, tapi syukur-syukur diterima. Saya juga berterima kasih Bapak mau mendengarkan atau melihat video ini walaupun 1 jam, dan saya yakin ini juga berpuluh-puluh tahun tidak pernah ditemukan oleh pemerintah, berpuluh-puluh tahun. Kalaupun saya minta waktu 1 bulan, 1 minggu, atau 1 hari pun untung bagi Bapak, karena ini yang Bapak butuhkan. Karena prioritas sering dicari-cari, sering jadi masalah di media-media elektronik, media-media cetak seperti TV One, Metro TV, Trans 7, RCTI, dan lain-lain. Sering sekali. Nah, saya kasih season yang pertama, tapi episode yang pertama itu tentang lampu merah. Ya, Pak, lihat ke sini, Pak. Ini lampu merah, Pak. Perapatan. Anggap lampu merah, Pak, di sini. Ini secara garis besarnya, Pak. Saya nggak rinci. Gitu. Lampu merah ini kalau Bapak tahu bisa menyebabkan 40 miliar ini, nanya 40 miliar ini bagaimana bisa terjadi 40 miliar ini, kita lihat saja gitu. Karena kalau Bapak tahu per satu perempatan mempunyai 4 jam dalam 1 jam, 4 jam dalam 1 jam, sama 60 menitnya, sama detiknya, sama, nggak ada bedanya. Kenapa bisa 4 jam dalam 1 jam? Karena ini bersamaan dalam 1 jam gitu. Misal yang arah ke sini, misalnya yang arah ke sini, yang ini dihijaukan, maka yang ini 1 menit merah menuju hijau, maka yang ini 2 menit merah menuju hijau, dan yang ini 3 menit merah menuju hijau. Ketika ini sudah hijau 1 menit pertama habis, maka akan terjadi 3 menit merah. Maka di sini masuk yang ini 1 menit hijau, yang ini hijau. Ketika ini yang 1 menit hijau,
maka di sini 1 menit menuju hijau, menuju hijau. Yang ini Pak, menuju hijau. Nah, dan yang ini 2 menit menuju hijau. Nah, ini 3, tadi kita tahu 3 menit. Nah, terus berputar begitu, terus berputar. Silakan Bapak pelajari dan teliti. Ini secara garis besarnya, walaupun lampu merah bervariasi detiknya, tapi secara garis besarnya, globalnya, yaitu 3:1 atau 75% berbanding 25%. Jadi 75% dimacetkan, 25% dilancarkan. Itu kalau standar biasa Pak, tanpa artinya tidak padat. Kalau padat lain lagi, mungkin bisa mencapai 500% berbanding 100% atau 900% berbanding 100%. Nah, ini Pak, kalau 3 menit merahnya selama atau sebanyak 15 kali 45 menit. Berarti 45 menit dimacetkan. Jika hijaunya 1 menit sebanyak 15 kali, maka 15 menit dihijaukan. Itu per 1 jalur Pak. 1 jalur, belum 4 jalur. Maka di sini 75% macet, 25% lancar. Nah, andai ini 1 jalur, yang 1 jalur dikalikan 4 jalur, kan gitu. 45 menit atau 75% dikali 4 jalur dalam 1 jam. Ini sama Pak ya. Mungkin videonya ini bisa jelas. Nah, ini 45 menit kali 4 jalur dalam 1 jam, maka terjadi 180 menit atau 3 jam. Kalau kita bulatkan 3 jam. Kalau ini 300% macet, ini 3 jam macet. Nah, per 1 jam, karena 4 jalur Pak. 4 jalur. Nah, hijaunya saja andai 15 menit, bukan andai 15 menit dikali 4 jalur dalam 1 jam, maka 60 menit dalam 4 jam ini nih, 60 menit dalam 4 jam. Ini dilancarkan, atau 25% kali 4 jalur dalam 1 jam, maka 100% dilancarkan. Berarti ini standar kepadatan biasa gitu, kepadatan lancar. 300% macet, 100% lancar. Jadi sebenarnya lampu merah ini bukan tidak bagus Pak, bagus hanya untuk di daerah. Tapi kalau untuk di kota, ini disebut bagi saya itu gaya lama. Nah, saya masuk, kalau DKI Jakarta atau Bandung, kita fokus di DKI Jakarta saja gitu. Di DKI Jakarta aktivitas kesibukan itu saya yakin 14 sampai 15 jam, atau saya rendahkan 12 jam. Bayangkan dikali 12 jam waktu kesibukan DKI Jakarta, maka kita lihat kembali ke sini, 180 menit atau 3 jam dikali 12 jam atau 12 kali, maka di sini 36 jam Pak. 36 jam ini dimacetkan dalam 1 hari atau 2160 menit dalam 1 hari. Makanya aneh kan, ada waktu 4 jam dalam 1 jam, padahal waktu itu sama-sama, durasinya sama-sama. Nah, kembali lagi, ini pun Pak, yang ini dalam 1/4 lampu merah per 1 hari. Ya, makanya saya namakan The Killer Time. The Killer Time, sang pembunuh waktu. Bayangkan kalau misalnya kita tahu Pak, dalam lampu merah kadang kita terjebak dalam 1 jalur itu, terjebak lampu merah sudah hijau tapi kita posisi di masih jalur yang itu, kita kena
merah yang kedua atau merah yang ketiga. Ini bayangkan sangat signifikan. Nah, ini kembali lagi berarti hasilnya satu hari 2160 menit atau 3 jam per satu hari, per satu perempatan. Per satu perempatan. Nah, di sini kalau 2000 yang satu hari 2160 menit, kita tahu debit Jakarta, andai saya globalkan yang 1 menit itu 50 mobil 1 menit, 50 mobil, kadang di DKI Jakarta itu sampai 3-4 jalur. Ya, 2160 menit dikali 50 mobil per menit, maka terjadi dalam satu perapatan itu 108.000 car atau mobil per satu hari. Bayangkan, ini belum pernah dipelajari orang lain, diteliti orang lain. Maka kalau kita tahu 108.000 kendaraan, andai kita terjebak 1 menitnya berhenti, dikalikan 2000 per menitnya Pak. Bayangkan, 2000 ini bagi saya kecil. Karena apa? Belum bensin, belum gaji gitu ya. Gaji Bapak aja 10 juta, 15 juta per bulan, dibagi 30 hari, dibagi 8 jam, dibagi 60 menit. Bapak berhenti di situ saja sudah digaji oleh pemerintah, yang sia-sia gitu. Nah, ini Pak, 108.000 kendaraan dikali 2000 per menit, ini kita kerugiannya kalau terhenti maka menjadi 216 juta per hari. Per hari Pak, per hari. Bayangkan 216.000 per hari, 216 juta per hari dikali 30 hari, maka 6 miliar Pak. Belum dikali 1 tahun 12 bulan, maka akan terjadi 77 miliar. Nah, 77 miliar. Kalau kita kembali lagi diiniin 1000 Pak, nggak menutup kemungkinan 1000 udah pasti, 2000 juga sudah pasti kerugian 1 menit. Maka di sini 30 miliar, 35 miliar per tahun per satu perempatan. Coba Anda bayangkan Pak, waktu adalah uang. Kita tahu iklan TV saja 1 menit itu 5 juta lebih Pak. Maka saya bilang kalau ini 1 menit 2000 atau 1000 itu sangat real dan ilmiah. Nah, di sini kerugian ini Pak, yang 77 juta atau 30 miliar saja, 30M atau 40M, dikalikan beberapa puluh atau ratus titik lampu merah perempatan di wilayah DKI. Maka the big total violent, the killer time, kerugian yang sangat besar oleh si pembunuh waktu, yaitu lampu merah. Nah, yang tersebut di atas belum kadang dalam lampu merah perempatan terjebak 3 kali lampu merah yang tadi saya katakan. Coba Anda bayangkan secara teliti, pikirkan dan perhatikan. Ini real ilmiah Pak. Nah, yang tadi saya sebutkan, yang awal pertama, lampu merah ini pembunuh ekonomi, pembunuh kesejahteraan, pembunuh waktu kerja, pembunuh keselamatan, pembunuh masa muda. Gubernur DKI saja, Bapak Ahok, sangat memperhatikan keselamatan sampai jalan protokol Merdeka saja sampai dialihkan dengan alasan-alasan yang tertentu, bagus gitu alasannya untuk menyelamatkan. Andai 1 nyawa mati, apalagi ini banyak nyawa di sini yang ini belum kendaraan, belum fisik. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang ke-13 itu dunia lain Pak, yang ada di Trans 7. Nah, itu Pak. Ini lampu merah, makanya mengapa saya ini
penyakitnya saya teliti dulu gimana. Bapak juga kan tahu kerugian kalau pejabat ada yang korupsi 1 miliar saja dituntut, apalagi ini gitu. Ya mungkin dirubah. Nah kita akan memasuki solusinya Pak, solusi yang terbaik daripada lampu merah. Yang sudah jelas lah, bapak-bapak kan para ahli, para profesor, para sarjana lebih mengerti, karena yakin mahasiswa saja cukup 15-20% pelajaran saja dia bisa memahami 100% pelajaran yang diinikan, yang dipelajari, dan 20% yang diberikan oleh dosen, apalagi bapak gitu. Nah kita masuki ini Pak, solusinya Pak, namanya The Lost Ring Road. The Lost Ring Road. Saya tahu yang namanya kemacetan di Jakarta dan banjir itu prioritas utama, dan banyak sekali dilakukan ya, baik misalnya oleh pejabat hanya ucapan misalnya 3 in 1 dilaksanakan, terusnya jangan melewati jalan protokol Merdeka bagi kendaraan roda 2, plat ganjil plat genap, terusnya buka tutup tol, sampai yang istilahnya memakan biaya besar seperti MRT, monorel, IRT, Transjakarta, sampai biayanya besar pun dilaksanakan. Bahkan bisa meniru mencontoh dari negara-negara lain, mancanegara dipakai seperti monorel, MRT. Nah kita buktikan inovasi ini walaupun sederhana, nanti kita bakal dicontoh oleh negara lain gitu. Ya semoga walaupun saya pedagang kecil bisa Bapak tanggapi, karena motivasi inovasi ini bagus gitu. Saya optimis apa? Karena bagus pun karena real gitu Pak, karena real. Saya juga tahu pemerintah lama atau pemerintah baru membuktikan supaya bisa lolos dari lampu merah, seperti flyover Pak, seperti flyover Senen, flyover Pancoran, flyover Kelapa Gading, flyover Cempaka Putih. Tapi mengapa flyover itu ada flyover masih pakai lampu merah? Jadi bukannya nggak bagus. Iya, flyover seperti Senen, Cempaka Putih masih ada lampu merah. Bukan menjelekan, saya akan menambahkan yang lebih baik gitu. Dan bisa diirit-irit, tidak semuanya perapatan kita kasih flyover Lost Ring Road, tapi bisa lah kalau Bapak bisa konsultasi, syukur-syukur langsung bisa Bapak pahami, langsung Bapak bisa menyempurnakan. Saya yakin. Oh ya, lebih susah menciptakan Pak daripada menyempurnakan. Karena apa? Menciptakan itu lebih susah daripada menyempurnakan gitu. Nah kembali ke sini Pak, ini yang namanya flyover The Lost Ring Road Barokah Pak. Nah kita tahu kalau perempatan tadi ada 12 arah Pak. Nah ini tanpa lampu merah Pak. Misal dari sini mau belok ke kanan, dari kiri belok ke kanan, kita bisa begini. Pelan ya Pak ya, pelan. Nah ini bisa begini, terus ke sini, bisa ke sini, terus ke sana. Yang biasanya terhadang nunggu 4 arah ini sekarang tidak, ke sini, atau mau langsung. Ini bisa ke sini, ini naik ke atas, ini ring, flyover ring. Nah itu bisa. Atau dari arah sana, dari arah sini mau ke sini, ini bisa Pak, terus ke sini. Nah, tapi yang dari arah selatan ke utaranya itu bebas, dari utara ke selatan bebas, dari arah ke kirinya ini juga bebas. Nah
Nah, saya kasih titik begini, apalagi mendesainnya di sini dikasih flyover lagi, Pak. Kalau di sini dikasih flyover lagi, maka dari sana bebas, dari sana bebas, dari barat ke sana bebas, tidak terkena pembatas, karena ini nanti flyover masuk ke bawah. Bebas dari timur ke barat bebas, semua bebas. Nanti yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu juga bisa bebas karena ring ini. Saya punya beberapa desain, banyak Pak desainnya. Ini desain seperti ini bagus juga. Nah, ini dari 4 arah yang lurus itu bebas. Dari selatan ke utara bebas, dari utara ke selatan bebas, dari barat ke timur bebas, dari timur ke barat bebas. Nah, ini juga tidak masalah, dari barat mau ke selatan. Begini Pak, set dari barat ke selatan, dia ke sini muter, naik, muter turun, naik lagi ke atas, langsung ke selatan bebas. Memang ini jaraknya dekat, gambar Pak, kalau jauh tuh enak gitu. Mau yang dari arah sini juga, dari timur ke utara juga sama Pak, begitu. Lihat, naik ke atas ring, naik ke atas ring, turun ring, naik ke atas flyover bebas. Nah, mungkin Bapak bisalah, karena gambar ini sangat jelas walaupun gambarnya manual, tidak 3 dimensi. Apalagi 3 dimensi. Yang saya katakan saya bisa 3 dimensi, cuman biaya nggak ada. Karena bukan menutup kemungkinan saya juga punya rekan-rekan yang ahli, tapi mesti dibayar Pak. Nggak enak Pak. Ini sama, cuman ini mah berbeda flyover gitu. Ini bagus nih, misal contoh untuk di Cempaka Putih. Ini kan Cempaka Putih misal dari utara ke selatan, dari selatan ke utara gitu kan ada, tapi di bawahnya Cempaka Putih itu lampu merah atau di Pancoran. Tapi andai saja dikasih flyover ring, di sininya saja dikasih flyover ring, ya ini semua bebas Pak, bebas. Nah, nanti yang dari barat mau ke selatan itu bebas, naik ke atas ring, langsung turun ke kolong flyover, langsung bablas ke selatan. Nah, ini flyovernya Pak. Ini belum pernah ada di dunia yang saya tahu Pak. Kalau memang ada tanpa pengetahuan saya juga maaf. Setidaknya pikiran saya sudah menyampaikan yang terbaik. Nah, ini juga sama. Ini flyover Pak. Flyover, sini flyover, tapi flyover ini ada ringnya Pak, ada ringnya. Ini bagus, apalagi di sininya dikasih jalan, nggak dikasih jalan pun bagus gitu. Misal yang dari selatan mau ke barat, tinggal naik ke atas ring, turun dari ring, flyover ring ke bawah, turun langsung ke sana Pak, itu bebas gitu. Sedangkan yang 4 arah lurus itu bebas, ke sana bebas, sana bebas, ini ke sana ke kolong bebas, dari sana ke sini ke kolong bebas. Dan yang mau ke kanan dan ke kanannya sudah tadi saya buktikan bebas gitu. Mau yang ini mau ke arah selatan tuh bebas. Nah, ini bagus Pak. Ini pertigaan pun seperti gini. Kita tahu pertigaan Cakung, pertigaan Pulau Gadung sangat riskan sekali Pak. Tapi kalau dikasih dalam flyover gini, tanpa ada kemacetan. Jadi yang arah dari sini mau ke sini karena terhalang pembatas, tapi lulus. Nah, atau sebaliknya, dari arah selatan mau ke barat, lihat Pak, tanpa hambatan, tanpa menunggu, mengantri ya. Nah ini yang saya sampaikan gitu Pak, yang saya katakan itu Pak. Jangan
lihat kesederhanaannya, tapi jika itu real, bagus, bagus dan ilmiah, itu kan lebih baik gitu. Saya contohkan, menciptakan lebih susah daripada menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu lebih gampang daripada menciptakan. Contoh, Albert Einstein, pencipta aliran listrik yang sangat kecil, itu ribuan kali Pak untuk menjadi satu aliran listrik menemukannya. Bahkan dia disebut orang gila ketika waktu itu belum menemukannya. Tetapi ketika sekarang berhasil, maka Bapak tahu dunia ini terang oleh penemuan dia. Bahkan dia termasuk yang menciptakan sejuta profesor-profesor seperti profesor IT, profesor kedokteran, profesor kendaraan otomotif, satelit, dan lain-lain. Bahkan apa yang kita gunakan jadi manfaat Pak, walau bukan dia yang menciptakan, tapi yang menyempurnakan orang lain, seperti handphone, TV, kulkas, dan lain-lain. Tapi coba Bapak bayangkan, kalau tanpa aliran listrik itu semua bangkai dan dunia ini gelap. Makanya saya bilang lebih susah menciptakan daripada menyempurnakan. Tapi menyempurnakan itu juga bagus Pak. Seperti kita menciptakan mobil, mobilnya kurang bagus, kasih bumper yang antik, kasih bagasi yang antik, dikasih variasi yang antik, akan lebih sempurna. Barangkali inovasi besar saya dengan kesederhanaan ini bisa disempurnakan oleh Bapak. Ya, semoga saya tidak cari sensasi Pak. Ya, saya juga salut dengan istilahnya wartawan yang bisa mengolah hal yang kecil bisa menjadi besar. Seperti apa itu? Kita tahu berita-berita sekarang ini, janda menjual rumah siap dinikahi sampai heboh Pak. Tapi saya nggak maksud inovasi saya ini ingin cari sensasi itu. Maksud saya ini inovasi yang baik. Semoga Bapak bisa merespon dengan baik. Jangan tidak bisa merespon yang baik hal yang besar. Karena apa saya ngomong gini? Saya optimis. Optimisnya apa? Karena saya punya alasan bagus. Bagusannya apa? Saya punya standar real ilmiah, walaupun dengan secara sederhana. Saya juga terima kasih Bapak mau melihat dan mendengarkan video ini. Saya juga mohon maaf kepada bapak-bapak, tidak ada maksud menjelekan. Kalau berbahasanya lah wajar, karena saya ya pendidikannya juga mungkin SMA Pak, pedagang kecil yang tidak mempunyai attitude atau gimana lah bahasa itu. Ini juga bagi saya berterima kasih, walaupun ini puluhan tahun dicari-cari oleh pemerintah, walau saya ulang-ulang gitu. Inilah hasilnya, walaupun saya tidak minta bertemu Bapak 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, cukup Bapak mendengarkan video ini atau bertemu saya dengan waktu nggak lama cukup. Dan saya yakin Susan Pasdipa Pak, suatu saat nanti pasti dipakai. Suatu saat nanti pasti dipakai. Karena tidak menutup kemungkinan perapatan-perapatan akan menjadi penghambat. Dan perapatan-perapatan itu kedepannya mungkin tidak akan bisa Bapak hadapi tanpa seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, segala-galanya merespon, karena Bapak orang-orang yang sangat pintar, bisa memahami. Saya juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang membantu sharing aspirasi, seperti yang berkamera Pak Andi, Ustadz Maman, Ustadz Maun, Iwan, terutama orang tua saya dan
istri dan anak saya. Ini juga berawal dari anak kecil saya yang mengatakan, "Pak, kenapa mesti ada lampu merah?" Akhirnya saya berpikir gitu, bisa enggak. Saya pernah testimoni baik itu kepada ini orang kalau mengatakan tanpa lampu merah itu mustahil, tapi mungkin ini tidak mustahil. Apakah Anda siap untuk menjelaskan di hadapan gubernur? Insya Allah saya siap, Pak. Saya akan berhadapan dengan Bapak kalau istilahnya Bapak pinta. Saya juga nggak bisa menghak ciptakan ini, Pak. Semoga ini pun sudah ada arsipnya di media-media, di YouTube, dan ini suatu saat kalau ada yang meniru saya gitu, mungkin saya yang lebih dulu, kecuali ada sebelum waktu-waktu saya sudah dahulu, berarti saya yang meniru gitu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.